Generasi ketiga dari keluarga Bakri saat ini lebih ekspansif dalam menjalankan bisnisnya. Di tangan generasi ini, perusahaan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan media maju dengan pesat. Namun, Abu Rizal Bakri sangat menyayangkan karena sedikit sekali tenaga terdidik di Indonesia. Dari keprihatinannya itu, harapan besar ditujukan kepada pemerintah di negara ini agar memberangkatkan 3.000 orang setiap tahun untuk mengambil S1 sampai jenjang S3 di luar negeri. Dana BOS yang saat ini sedang bergulir pun menurut Abu Rizal Bakri tidak tepat sasaran. Saya lihat begini ya, kalau saya lihat dulu yang mengelola adalah generasi kedua, generasi yang lebih pada satu budaya agriculture yang sifat agriculture dan manufacturing industry. Generasi ketiga sudah, apalagi Anin di Stanford, sudah memiliki satu pengetahuan mengenai masalah information technology. Ini saya lihat begitu. Pada waktu saya memimpin, waktu Antifit bin Nirwan, rugi kan? Iya. Bin Anin untuk Telekom dipimpin saya, rugi kan? Dipimpin Anin untuk. Jadi masalahnya adalah bahwa ini tangan orang, lain-lain tangan orang. Belum tentu Anin bisa misalnya disuruh bikin pabrik pipa, belum tentu bisa. Yeah. Tapi information technology dia kuasai. Nah, saya tidak kuasai. Saya akhirnya rugi. Yang namanya dulu Laterindo itu, ingat tidak? Yeah. Rugi terus kan? Diambil Anin, nggak sampai setahun untuk. Nah, ini pengertian. Jadi kalau tanya bisnis ke depan, salah satu bisnis ke depan adalah bisnis tentang information technology. It is the business, future of business, segala macam. Dia berhubungan dengan film, dia berhubungan dengan kontennya, dia berhubungan dengan hardware-nya. Hardware makin lama makin murah. Sekarang orang Amin baru dapat kredit berapa? 300 juta US dari 300 juta US dari Cina untuk membeli barang produk Cina. Di sini jual berapa produk itu? Hampir nggak ada harganya. Tapi kontennya makin tinggi gitu harganya. This is the business masa depan. Nah, karena itu orang Indonesia, problem Indonesia apa? Marketing. Indonesia tidak pernah punya policy dari mulai merdeka sampai sekarang untuk mengirim orang Indonesia secara sadar ke luar negeri. Kita tidak pernah punya overseas Japanese, overseas Indonesian, seperti overseas Japanese, overseas Indians, and overseas Chinese. Kenapa software India begitu cepat bergerak? Karena marketing dia di sana disambut oleh orang-orang India yang sudah jadi warga negara Amerika Serikat, kepala daripada perusahaan-perusahaan di bank, perusahaan-perusahaan ada Boeing, perusahaan dari tempat-tempat lain itu. Mereka marketnya. Sekarang berapa ekspor daripada software ini? Sekarang software daripada India, kalau nggak salah $30 miliar. Minyak kita cuma 15. Otak orang India. This is the business for the future. Selalu creative business, selalu ideas itu jadi besar. Karena anak-anak kita mesti banyak kita sekolah. Kalau saya pikir memang waktu itu nggak berhasil untuk Semenko. Saya mengharapkan Indonesia kirim 1 tahun 3.000 orang. Tidak ada ikatan dinas ke luar negeri. S2, S3, 3.000 orang, gratis. Mau masuk bisnis belakangan, mau masuk kan dia bayar pajak nanti, kayak Malaysia. Kemarin saya bicara sama Dino di Amerika. Dia begitu sedihnya melihat jumlah mahasiswa Indonesia di Amerika. Kalau nggak salah saya 1/5/8 daripada Malaysia. Dia punya visi, punya bisnis, punya ini. Nah, terus saya juga hanya berhasil ada satu kesepakatan dengan forum rektor untuk membuka Indonesia ini untuk universitas terkenal.
Akhirnya nggak mau, boleh baru 8, sampai sekarang belum ada, baru 8 kota. Dan 8 kota itu sampai sekarang belum jadi. Harvard, Stanford, segala macam yang besar-besar. Singapura, Kuala Lumpur, Beijing, Hong Kong, di Korea, Indonesia nggak ada. Higher education Indonesia nggak ada. Ini yang barangkali yang kita mesti hilangkan, bos. Bos itu karena berdasarkan konstitusi negara menjamin bersekolah, akhirnya anak saya pun, cucu saya pun dapat satu subsidi pemerintah. Buat apa? What for? Kenapa nggak dipakai itu untuk higher education? Bisnis TV Jakarta.